Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Lisnawanti dari kelas manajemen F NIM 3402190179. Nah, baik, di sini saya akan mencoba mengaplikasikan untuk analisis kelayakan pelaksanaan dari payback period dan average rate of return atau ARR. Nah, payback period ini merupakan suatu periode yang diperlakukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto. Nah, payback kita akan mencoba analisis dua payback period, yaitu jika arus kas dari suatu rencana investasi proyek berbeda jumlahnya setiap tahun, dan juga payback period jika arus kas dan suatu rencana investasi proyek sama jumlahnya setiap tahun. Nah, average rate of return itu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Nah, kita mulai saja di sini untuk payback period. Nah, ini untuk perhitungan EAT-nya gunakan rumus sama dengan, kemudian tahun yang atas jangan lupa dikunci. Nah, jadi hasilnya akan sama dan ini tinggal tarik saja ke bawah. Depresiasinya kita gunakan rumus sama dengan, kemudian SLN dalam kurung initial investment ini dikunci, kemudian titik koma untuk salvage-nya ini hanya 0, kemudian titik koma lagi ini ada di kolom 6. Nah, seperti ini. Tinggal tarik saja ke bawah. Nah, untuk cash flow gunakan sama dengan EAT ditambah depresiasi, enter. Nah, ini tinggal tarik sama ya. Untuk rata-rata ini di blok, kemudian atau sum, klik average. Ini masih sama, hanya saja ini kan EAT-nya berbeda, jadi gunakan rumus SYD dalam kurung ini initial investment-nya. Jangan lupa dikunci, kemudian titik koma. Nah, untuk nilai residunya kan di sini 5 juta. Jadi klik saja 5E6. Kemudian titik koma, kemudian 6 lagi, kemudian titik koma. Nah, kemudian ini. Nah, untuk cash flow masih sama. Nah, ini juga blok saja auto sum dan average. Nah,
Ini investasi awal, jangan diketik, gunakan sama dengan, kemudian klik ini, enter. Nah, untuk menghitung cash inflow tahun ke-1, gunakan sama dengan, kemudian ini klik, enter. Dan nah, ini invest belum kembali itu sama dengan investasi awal dikurangi yang cash inflow tahun ke-1. Nah, seperti ini. Untuk tahun kedua masih sama dari sini. Nah, ini sama dengan, kemudian ini dikurangi ini. Nah, seperti itu. Kemudian ini masih sama di cash flow tahun ketiga. Nah, untuk kelebihannya gunakan sama dengan, nah dari invest belum kembali tahun kedua dikurangi cash flow tahun ketiga. Nah, di sini pasti hasilnya minus. Nah, untuk kelebihan bulannya, untuk kelebihan bulan gunakan rumus sama dengan, kemudian dalam kurung kurangi. Nah, 36 itu dari 3 tahun. Dan 1 tahun kan itu ada 12, jadi dikali 3 jadi ada 36. Maaf. Ini tuh sama dengan dalam kurung kurangi ini dibagi cash flow masih sama tahun ini juga dalam kurung kali 12. Nah, untuk payback period baru ini gunakan rumus sama dengan dalam kurung 36 kemudian dikurangi, nah kelebihan bulan tutup kurung dibagi 12. Nah, seperti itu. Nah, next kita ke ARR. Di sini masih sama. Jangan lupa dikunci. Tinggal tarik, dan untuk depresiasi kita bisa copy saja dari sini karena tadi kita sudah menulis rumusnya. Nah, ini tinggal tarik. Cash flow-nya sama dengan EAT ditambah EAT ditambah depresiasi. Tinggal tarik ke bawah. Kemudian ini depresiasinya kita gunakan lagi dari sini. Karena tadi kita sudah menulis rumusnya. Nah, cash flow-nya juga sama. Di sini sama dengan EAT ditambah depresiasi. Tinggal tarik. Nah, karena ini kan ini total ya, jadi blok saja auto sum, kemudian sum. Ini juga sama.
Nah, untuk rata-rata investasi ini gunakan rumus sama dengan, kemudian initial investment dibagi dengan ini. Nah, seperti ini. Untuk rata-rata EAT-nya gunakan rumus sama dengan, kemudian ini dibagi sama ini tahun ini ya. Ini juga masih sama dengan ini, masih sama dengan rata-rata EAT dibagi dengan tahunnya. Nah, untuk average rate of return ini gunakan rumus sama dengan ini, EAT dibagi dengan umur ekonomis yang ini ya. Nah, ini juga masih sama. Ini dibagi dengan umur ekonomis. Nah, seperti itu pengaplikasian dari analisis kelayakan pelaksanaan dari